Genetik Nabi palsu. Kejadian Adam menuai protes tiga makhluk Protestan asal-usul genetik Nabi palsu yang banyak pengikutnya. Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam untuk khalifah di muka bumi. Sebelum menciptakan Nabi Adam, bangsa jin dan malaikat diberitahu oleh Allah. Ada dua malaikat yang protes kala itu, yakni bernama Tarut dan Marut, dan satu iblis yakni Azazil. Kemudian mereka diturunkan ke bumi. Apakah mereka yang jadi perusak di bumi atau Adam? Ternyata terbukti Tarut dan Marut mengajarkan ilmu sihir dan iblis Azazil mendakwahkan diri sebagai Tuhan yang menurut Yahudi pemenang debat kepada Allah. Setelah selesai menciptakan Adam melalui 4 malaikatnya, Allah memerintahkan agar para malaikat dan Azazil sujud syukur di hadapan lembaga Nabi Adam yang masih belum dibangunkan itu. Maka Azazil, raja jin, tidak mau sujud karena merasa Azazil dari api, sama halnya dengan pendirian Tarut dan Marut yang merasa lebih suci, lebih taat, lebih mulia karena diciptakan dari cahaya, sehingga ia memprotes rencana Allah menciptakan Adam dari tanah untuk khalifah di muka bumi. Jadi ada 3 makhluk ahli protes. 1. Tarut dan Marut. 2. Azazil yang kemudian disebut iblis. Iblis mengutus 2 rasul. Untuk rasul pertama bernama Asyamiri yang banyak belajar ilmu kesaktian dari Azazil, Tarut dan Marut. Rasul kedua bernama Paulus. Jadi ajaran Paulus banyak berpedoman pada ajaran rasul pertama, Syamiri ad-Dajjal al-Masih. Berikut riwayat Syamiri yang sakti di dalam ilmu sihir itu, si pembuat Alkitab. Syamiri adalah nabinya Lucifer, sementara Paulus nabinya Asyamiri yang disebut Yesus. Dan Yesus itu Tuhannya umat Kristen. Tuhan level kedua. Jadi Yesus bukan Nabi Isa yang Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus adalah Syamiri yang dulunya jadi Yuda. Setelah raib secara ajaib, dia mendatangi Paulus untuk menyampaikan ajaran Syamiri kepada kaum Bani Israel Nazaret. Ketahuilah Alkitab asalnya cuman kitab Talmud buatan Syamiri, dia rivalitas Nabi Musa. Pemuja Lucifer melalui patung anak sapi yang pandai bicara, karena yang bicara adalah Lucifer di dalam lubang patung anak sapi tersebut. Di era Nabi Isa, setelah Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat Jibril, Ruh Kudus, kitab Talmud dipecah jadi Talmud 2. Selanjutnya disebut Perjanjian Lama untuk Yahudi dan Perjanjian Baru untuk menolak Nabi Isa. Pada kitab Talmud 1 diajarkan bahwa manusia yang termulia adalah Yahudi karena anak Nabi Adam dengan Hawa dari surga. Sementara ajaran Talmud 2 diajarkan bahwa manusia ras Nasrani adalah anak Goyim, kambing domba, yang ayahnya adalah Nabi Adam. Karena ras Nazaret itu dari ras Goyim, maka ras Nazaret adalah budak bangsa Yahudi di dalam Talmud 1. Sebagai ras manusia termulia, maka Yahudi bebas memberlakukan kaum Nazaret karena mereka kasta rendah dan mereka wajib tunduk kepada Yahudi.
dan diajarkan kepada kaum Nazaret bahwa Yesus itu Isa ibnu Maryam yang wafat di tiang salib, di mana setelah mati 3 hari kemudian, jasad Yesus hidup kembali dan menghilang. Itulah si pembuat Talmud 1. Tempo dulu pada kaum Nabi Musa, Samiri, atau Yuda alias Yesus. Dari Lucifer mendatangi Paulus sebagai rasulnya Syamiri untuk menyembah dia yang bernama Yesus, dengan menjelaskan dirinya saat disalib adalah putra Allah, maka Paulus mengimaninya sebagai perwujudan Tuhan dan disembahnya karena keajaiban yang dipaparkan kepadanya. Jadi Paulus bernabikan kepada Asyamiri yang selanjutnya disebut Yesus. Sementara Yesus bertuhan kepada Lucifer, Tuhan bagi Samiri. Sebagai Rasul Lucifer pertama dan tertinggi di level otoritas Tuhan ke-1 di atas Tuhan bagi Nasrani di level 2 yakni Yesus, Asyamiri itu sendiri. Kembali ketiga makhluk tadi yakni Tarut, Marut dan Azazil, asal-usul Protestan yang telah saya paparkan. Ketahuilah bahwa ketiga makhluk Protestan itu melahirkan para nabi palsu untuk memusuhi Islam buatan Yahudi dan Nasrani, di antaranya yaitu 1. Ahli kitab agama Syiah, Abdullah bin Sabak. 2. Ahli kitab agama Ahmadiyah, Mirza Gulham Ahmad. 3. Ahli kitab agama Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Ketiga agama ini dalam skenario politik Zionis, Illuminati, Yahudi dan Nasrani. Adapun penguasa tertinggi agama mereka adalah ras Yahudi yang menjajah Palestina. Umat Kristen menghujat Islam yang melindungi dan tidak memusuhi mereka sebagai kafir zimmi, menggunakan ajaran kitab Wahabi untuk menghujat Islam. Jadi kedua para pendeta ahli kitab ini bekerja sama menghancurkan Islam, di tengah manusia berbondong-bondong masuk Islam dengan kesadaran mereka sendiri di seluruh dunia. Wahabi justru sibuk mengajak murtad ke agama Muhammad bin Abdul Wahab, dengan menggunakan dalil Al-Quran dan kitab Mazhab 4 yang sudah mereka nyatakan sebagai ajaran setan dan mengkafirkannya. Para pendeta Kristen bertugas dari luar dan para ustadz Wahabi bertugas dari dalam. Dakwah Wahabi yang intoleran itu justru jadi amunisi bedil para pendeta menghujat Islam yang salah sasaran. Waspadalah NKRI, harga mati, share sebanyak-banyaknya ya.